Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Mari silakan duduk. Oh ya, terima kasih. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini loh Bu, kemarin terkait undangan dari Puskesmas tentang vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Saya di sini pengen tanya Bu, apakah aman vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil? Ya, jadi begini Ibu. Menurut Kementerian Kesehatan bahwa vaksinasi COVID-19 itu aman Ibu untuk ibu hamil. Oh, jadi itu ya Bu. Tapi kok saya masih ragu-ragu ya Bu, masih takut karena orang-orang itu pada bilang vaksin COVID-19 pada ibu hamil itu nanti bisa ada efek samping pada janinnya. Jadi saya itu takut karena saya ini masih hamil pertama. Ya, jadi Ibu tidak perlu takut ya Bu ya, karena ibu hamil merupakan target sasaran prioritas dilakukannya vaksinasi COVID-19 untuk menekan angka penularan dan juga bahkan terjadinya angka kematian pada ibu hamil seperti itu. Gitu ya Bu. Tapi kok saya masih takut ya Bu, masih ragu-ragu, takut nanti jadi saya kenapa-kenapa. Ya, Ibu tidak perlu ragu karena sebelum dilakukan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil, sebelumnya kan dilakukan screening kesehatan secara detail. Jadi untuk mengetahui apakah ibu bisa dilakukan vaksin atau tidak. Gitu ya Bu. Bagaimana kalau saya menolak untuk divaksin Bu? Begini Bu, supaya ibu lebih mantap dan ibu tidak ragu lagi untuk melakukan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil, mari kita simak penjelasan langsung dari dokter spesialis kandungan. Wah, ada ya Bu? Ada. Baik Bu deh, nanti saya akan simak biar saya bisa makin mantap dan gak ragu-ragu lagi. Terima kasih ya Bu. Yuk kita simak penjelasan dari Bu Dokter tentang vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, sahabat Gumil. Sudah setahun lebih ini kita menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, ternyata sudah banyak perkembangan penelitian dan pelayanan terbaru sebagai adaptasi dalam menghadapi kondisi saat ini. Salah satunya adalah vaksin COVID-19 untuk ibu hamil. Jadi, dari yang sebelumnya ibu hamil ini bukan termasuk kelompok prioritas tinggi sebagai penerima vaksin, saat ini ibu hamil telah direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, yang jadi pertanyaan para moms, amankah vaksin COVID-19 ini bagi ibu hamil? Jadi, dari penelitian yang sudah dilakukan dan cara kerja vaksin COVID-19 untuk ibu hamil ini insya Allah aman, tidak menimbulkan risiko baik bagi ibu maupun janin yang dikandungnya. Nah, ada berapa macam sih vaksin yang sudah beredar di Indonesia? Jadi ada beberapa jenis platform vaksin COVID-19 yang sudah beredar di Indonesia, yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama Sinovac. Sinovac ini merupakan virus inaktif dan ini sudah diberikan pada awal-awal dulu ya, sudah agak lama, dan ini efikasinya mencapai 65,3%. Kemudian yang kedua yaitu Sinovac. Sinovac ini juga termasuk jenis virus inaktif, hanya saja beda pabrik dengan Sinovac dan efikasinya mencapai 79%. Jadi lebih bagus ya Mams daripada Sinovac. Kemudian yang ketiga adalah AstraZeneca, di mana vaksin ini merupakan viral termodifikasi dan efikasinya mencapai 62 hingga 90%. Akan tetapi yang beredar, yang sudah dilakukan penelitian kurang lebih mencapai 76% dari WHO. Tapi jenis vaksin ini belum diperkenankan oleh Kemenkes untuk diberikan kepada ibu hamil. Yang keempat yaitu Moderna dan Pfizer. Jenis vaksin ini merupakan materi genetik RNA dan efikasinya ini merupakan efikasi yang paling baik, yaitu mencapai 94 hingga 95%. Sehingga efek sampingnya pun juga
dirasa lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Oh ya Mams, banyak yang bertanya nih, kapan ibu hamil mulai dapat divaksin COVID-19? Jadi sebetulnya untuk ibu hamil, vaksin COVID-19 ini dapat diberikan setelah usia 12 minggu, yaitu setelah terjadi proses organogenesis, mulai dari 13 minggu sampai kehamilan aterem atau cukup bulan. Akan tetapi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan beberapa daerah diterapkan ini mulai dari usia kehamilan 13 minggu hingga 33 minggu dengan alasan diharapkan pada dosis yang kedua ini dapat diberikan sebelum persalinan. Kemudian dalam melakukan vaksin terhadap ibu hamil ini tidak diperlukan rekomendasi dari dokter obstin. Jadi petugas vaksinator di lapangan dapat memberikan vaksin secara langsung apabila ibu hamil memenuhi kriteria screening. Akan tetapi untuk ibu hamil dengan penyakit penyerta atau komorbid seperti jantung, diabetes, asma, penyakit paru, HIV, kemudian penyakit gondok atau hipertiroid, kemudian penyakit ginjal kronis, penyakit liver atau penyakit autoimun, maka sebaiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu oleh dokter yang merawat. Secara teori, ibu hamil dengan penyakit penyerta atau komorbid tersebut apabila tidak didapatkan komplikasi akut selama kehamilan, sebetulnya aman saja diberikan vaksin COVID-19. Akan tetapi konsultasi kepada dokter yang merawat itu sangat dianjurkan. Vaksin COVID-19 pada ibu hamil ini diberikan 2 dosis dengan jangka waktu 4 minggu atau 1 bulan. Lalu bagaimana ya dok apabila pada saat dosis 1 si ibu ini belum hamil, kemudian saat jatah dosis kedua si ibu sudah positif hamil. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka dosis kedua vaksin COVID-19 ini diberikan pada saat usia kehamilan lebih dari 12 minggu, yaitu setelah organogenesis terjadi. Kemudian, setelah dilakukan vaksinasi pada ibu hamil, apakah perlu pemantauan kesejahteraan janin oleh SPOG? Jadi, dari penelitian yang sudah dilakukan atau dari laporan yang ada, untuk resiko setelah vaksin ini sangat minimal dan cukup langka. Yang ditemukan di lapangan yaitu trombosis dengan trombositopeni, ini juga pada kasus dengan vaksin JNJ. Maka pemantauan kondisi ibu dan janin setelah vaksinasi merupakan pilihan yang tepat sebagai screening awal terhadap risiko yang tidak diharapkan. Seperti kita ketahui Mams, yang namanya vaksin ini tetap ada efek sampingnya ya, atau yang biasa dikenal dengan masyarakat bilang yaitu KIPI, kejadian infeksi pasca imunisasi. Nah, pada vaksin COVID-19 ini KIPI yang biasa terjadi yaitu seperti demam, kemudian pusing, nyeri pada bekas suntikan, atau bisa juga sampai terjadi bengkak dan kemerahan, kemudian mual, muntah, diare, dan biasanya timbul rasa lelah. Untuk penanganan pertama daripada KIPI ini, yaitu yang pertama demam ya. Pada kasus demam ini, maka Mams dapat mengkonsumsi air yang cukup banyak, yaitu kurang lebih 2 liter. Jadi jangan sampai kekurangan cairan. Atau bila berkepanjangan, maka Mams dapat mengkonsumsi paracetamol. Kemudian apabila terjadi pusing, maka dapat juga dilakukan istirahat yang cukup, dan apabila berkepanjangan pun dapat mengkonsumsi paracetamol. Sedangkan untuk nyeri pada bekas suntikan atau sampai bengkak dan kemerahan, maka dapat dilakukan kompres dengan air dingin. Dan jangan lupa lengan tetap digunakan untuk beraktivitas.
obesitas supaya tidak kaku atau tidak sakit yang berkepanjangan. Kemudian untuk kasus yang mual dan muntah atau diare, maka moms harus lebih selektif dalam memilih makanan. Jadi hindari makanan yang terlalu merangsang lambung seperti pedas, kemudian asam, atau kecut, atau yang bersantan. Jadi moms harus lebih selektif dalam memilih makanan. Apabila moms mengalami kipi yang berkepanjangan atau bertambah parah, maka moms boleh berkonsultasi dengan dokter atau dapat langsung datang ke unit gawat darurat. Nah, jadi kesimpulannya vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil ini insya Allah aman ya moms untuk ibu maupun janin yang dikandungnya. Oke Mam, sekian dulu penjelasan mengenai vaksin dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Assalamualaikum.